Hai teman-teman, ada saya kembali sahabat baik kamu Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Nah teman-teman, gak kerasa ya, setelah kemarin kita banyak mendengarkan dan menonton video, ternyata kita sudah sampai di penghujung minggu, yaitu di hari Minggu di malam hari. Kalau hari Minggu dan malam hari Pagar Kehidupan berarti sudah waktunya kita mendengarkan curhatan-curhatan yang berkualitas dari teman-teman kita, sahabat-sahabat kita di Pagar Kehidupan yang mereka curhatkan melalui email. Nah, pertama-tama, apabila memang kamu udah gatel pengen curhat sama saya, tapi nggak tahu caranya gimana, tenang. Caranya bisa kamu lihat di bagian deskripsi video ini. Nanti ketika kamu sudah berhasil mendaftarkan diri, tunggu saja email dari saya, tidak peduli kapan waktunya. Tinggal ditunggu saja, oke? Nah teman-teman, tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung dengerin aja curhatan dari sahabat Pagar Kehidupan. Tapi sebelumnya, saya ingin berdoa dulu nih. Saya ingin berdoa semoga kamu benar yang mendengarkan suara saya kali ini segera diberikan jalan keluar dengan curhatan-curhatan sahabat Pagar Kehidupan yang kita dengarkan di email ini ya. Semoga apa yang kita dengarkan kali ini bisa menginspirasi kamu, memberikan diri kita semua jalan keluar menuju jalan yang paling terang dalam hidup ini. Amin, amin. Oke, kita langsung masuk ke email yang pertama. Nah teman-teman, email pertama ini cukup menarik nih. Email pertama ini bisa jadi dialami juga oleh kamu semua ya. Teman-teman, kamu pernah nggak sih mengalami sebuah keadaan di mana kamu sayang dengan orang tua kamu, tapi mohon maaf gitu ya, kayaknya kelakuan dari orang tua kamu tuh ada beberapa yang menusuk hati gitu. Ada perkataannya mungkin yang kurang baik kepada kamu, ada perbuatannya mungkin yang pernah menyinggung kamu. Apapun perilaku mereka, kayaknya buat kamu tuh nyakitin. Tapi di satu sisi, kamu cinta sama orang tua kamu dan kamu nggak ingin kehilangan mereka. Kamu pernah mengalami keadaan itu? Nah, kalau pernah, ini juga yang dicurhatkan oleh sahabat Pagar Kehidupan kita yang pertama di hari Minggu malam ini. Dicurhatkan oleh seseorang yang bernama Handa. Curhatannya begini ya. Hai Kak Aryan Surya, saya senang sekali dengan Pagar Kehidupan karena selama ini Pagar Kehidupan sudah banyak membantu saya. Oke, ini pertama kalinya nih saya mengirimkan email kepada Pagar Kehidupan. Curhatan saya kali ini adalah mengenai hubungan saya dengan ayah kandung saya. Mungkin kata-kata yang saya tulis di sini tidak bisa menggambarkan perasaan saya yang sesungguhnya, tapi saya ingin sekali supaya dijawab, supaya bisa memberikan inspirasi kepada saya dan juga sahabat Pagar Kehidupan yang lain. Oke, jadi intinya begini mas bro, aku punya seorang ayah yang orangnya tuh sangat disiplin dan bertanggung jawab. Tapi sayangnya, ayah saya semenjak tahun 2002 sampai sekarang punya penyakit mata. Selama ini ayah saya selalu berobat dan masalah uang kayaknya sudah tidak terhitung lagi berapa jumlah yang dihabiskan untuk mengobati mata ayah saya yang sakit. Nah masalahnya mas bro, mata itu bukannya sembuh tapi malah bertambah parah. Nah kita semua sebenarnya sudah pasrah nih, sudah mulai putus asa, tapi nampaknya ayah saya ini kerap kali tidak mau putus asa dan tetap ngotot untuk mengobati matanya sampai sembuh. Nah yang jadi permasalahan itu adalah sebenarnya di sini mas bro. Sekarang saya selalu mengantar jemput ayah saya ke pasar dan menemani beliau karena beliau sakit. Saya yang selalu mengurus beliau mulai dari keperluan yang paling dasar sampai keperluan yang berat. Nah yang jadi permasalahan di sini adalah sifat ayah saya yang sangat kasar. Terkadang membuat saya sakit hati. Salah satu contohnya nih, jika ayah saya menyuruh saya mengambilkan sesuatu, ayah saya tuh pengen langsung segera diambilkan, tidak mau ditunda sama sekali. Nah, ada beberapa perkataan ayah saya yang sangat menyinggung hati saya, termasuk perkataan yang berhubungan dengan kata GOBLOK. Kamu baca sendiri ya teman-teman ya, kayaknya agak sedikit nggak sopan tuh kata-katanya ya. Ayah saya pernah mengatakan kata GOBLOK dan membuat saya sakit hati. Nah wajar memang karena saya sebagai anak tidak suka diperlakukan seperti itu oleh orang tua saya. Saya memang menyimpan semua perkataan ayah saya di dalam hati dan saya pun memendam segalanya sampai saat ini. Dan sekarang nih mas bro, saya sangat jengkel ke ayah saya. Dan yang paling saya tidak suka dari ayah saya karena dia sudah sakit mata, tapi kok diatur susah gitu loh.
Tapi yang perlu Mas Bro ketahui, sejengkel-jengkelnya saya sama orang tua saya, yaitu bapak saya sangat mencintai beliau. Setiap hari saya selalu mengantar ayah saya ke pasar, membantu menjual sampai jam 1 malam. Dan setelah saya pulang, keesokan harinya pun saya kuliah di siang hari. Nah, pertanyaan saya, tolong dong bantu saya apa yang harus saya lakukan kepada ayah saya. Saya sudah sabar, tapi terkadang kata-kata dia sering membuat saya jengkel. Tolong bantu saya. Oke teman-teman, curhatan yang cukup panjang ini jadi intinya begini loh. Ada seorang anak punya orang tua, dan orang tuanya ini sakit. Dalam hal ini sakit mata. Nah, sebagai seorang anak, orang ini ingin mengurus bapaknya yang sedang sakit mata, mengantarnya ke pasar, berjualan segala macam karena memang bapaknya punya penghasilan dari berjualan di pasar. Nah, tapi sayangnya perilaku dari bapaknya ini melampaui batas menurut si anak tadi sampai membuat anak ini jadi sakit hati dengan perkataannya. Nah, dia berasa bingung. Gimana ya Mas Bro, di satu sisi saya sayang sama ayah saya, tapi saya juga tidak sabar lagi karena ayah saya orangnya keras. Apa yang harus dilakukan? Gitu pertanyaannya. Nah itu dia teman-teman, ini seperti pertanyaan yang saya tanyakan di depan tadi. Kita semua kayaknya pernah ya sebagai seorang anak punya orang tua yang ada beberapa hal dari mereka yang membuat kita sakit hati gitu loh. Padahal kita sayang banget sama mereka, cinta banget sama mereka, dan ingin selalu berada di dekat mereka. Nah, bagaimana cara mengatasinya seandainya kamu merasa berada di lingkungan yang sama seperti orang yang curhat di email ini? Begini Handa, kalau dalam kasus kamu, ini sebenarnya diakibatkan karena memang bapak kamu sedang sakit. Coba deh, posisikan diri kamu jadi bapak kamu. Lagi sakit mata, udah berobat berkali-kali nggak sembuh-sembuh. Stres apa enggak? Jujur, kalau kamu di posisi beliau, stres apa enggak? Stres. Nah, ketika orang stres, wajar nggak emosinya jadi nggak stabil? Jawab, wajar nggak ketika orang sedang stres, emosinya jadi tidak stabil? Wajar. Nah, kalau wajar, berarti wajar nggak perilaku dari beliau? Mungkin ada beberapa yang secara tidak sengaja itu menyakiti kamu sebagai anak. Wajar. Pasti wajar. Nah, kalau konteksnya seperti ini, kita sebagai anak tidak boleh marah ataupun tersinggung. Kenapa? Karena dalam hal ini, bapak kita, orang tua kita sedang sakit. Jadi jangan mentang-mentang orang tua kita mengatakan perkataan yang nyakitin terus kita langsung marah. Lihat dulu. Coba posisikan diri kita sebagai mereka. Kalau kita di posisi mereka bagaimana? Bisakah kita jadi orang yang lebih baik dari mereka? Bisa nggak? Biasanya jawabannya belum tentu. Kalau kita sendiri belum tentu lebih baik dari mereka, maklumin aja. Wajar kali kalau di posisi seorang ayah kamu, emosinya kurang stabil. Nah terus, bagaimana perilaku yang harus kita lakukan Mas Bro sebagai seorang anak seandainya orang tua kita nyebelin tapi orang tua kita nggak sakit? Kalau ini kan orang tuanya sakit, gimana kalau orang tua kita sehat tapi perilakunya kok nyakitin kita mulu? Kalau memang beliau sehat, pertama saya menganjurkan omongin terus terang dengan kata-kata yang sopan kepada mereka. Ingat ya, kata-kata yang sopan terus terang kepada mereka. Teman-teman, yang namanya keterbukaan itu penting loh. Cuman bedanya kalau sama temen kita terbuka nggak usah ngomong terlalu sopan, iya kan? Tapi jika ngomongnya sama orang tua, ngomonglah dengan bahasa yang sopan, tapi keluarin semua unek-unek kamu kepada mereka. Itu kalau mereka sehat. Kalau konteksnya seperti Handa tadi, orang tua kamu sakit, solusinya cuman maklumi saja sambil didoakan. Jelas ya bedanya teman-teman ya. Jadi kalau kamu sahabat pagar kehidupan, apalagi sudah mendengarkan suara saya di video ini, tidak ada lagi nih sahabat pagar kehidupan yang durhaka kepada orang tua dengan alasan apapun. Sahabat pagar kehidupan harus menjadi anak yang selalu bisa menghargai orang tua, karena mereka lah kita semua masih bisa berdiri tegak sampai saat ini. Berapa kali kita sakit diurusin sama orang tua? Berapa kali? Nggak terhitung. Jangan hanya karena 1, 2, 3 masalah, lantas kita menjadi orang yang durhaka kepada mereka. Jangan, dan jangan. Oke? Janji ya teman-teman? Oke. Nah, email berikutnya ini juga keren banget teman-teman. Saya selalu bingung ya ketika ada orang bertanya sebuah pertanyaan yang model pertanyaannya begini.
Mas bro, gimana sih caranya saya bisa menghilangkan pikiran negatif? Wah, kalau kita bicara soal pikiran negatif, siapa di antara kamu yang sekarang sering kalah nih dalam hidup ketika menghadapi pikiran negatif terhadap segala sesuatu? Ada di antara kamu yang punya pikiran negatif? Ada ya? Nah, begitu juga yang dicurhatkan di email kedua ini nih. Email kedua dicurhatkan oleh Saiful Bahri. Curhatannya seperti ini. Mas Aryan, saya mau nanya nih. Bagaimana sih caranya saya bisa menghilangkan pengaruh pikiran negatif dalam hidup sehari-hari? Contohnya nih, kalau lagi ngebayangin cewek, yang timbul dalam pikiran aku adalah yang negatif-negatif. Padahal aku kesal sekali kalau sudah timbul pikiran aneh-aneh dalam pikiranku, Mas. Mohon tolong bantuannya. Oke, pikiran yang dimaksud oleh Saiful Bahri ini kayaknya pikiran yang vulgar-vulgar gitu ya. Nah, gini teman-teman. Pikiran negatif itu dibagi menjadi dua. Tolong disimak nih, penting. Pikiran negatif yang pertama adalah pikiran negatif ketika kita memikirkan seseorang itu secara berlebihan. Misalnya pikiran-pikiran vulgar, ya kan? Pikiran-pikiran yang kayaknya nggak pantas deh buat dipikirin gitu. Nah, pikiran negatif yang kedua adalah pikiran negatif yang berhubungan dengan perbuatan orang lain. Misalnya nih, kamu melakukan SMS kepada teman kamu, tapi teman kamu nih nggak balas-balas nih orang. Bawaannya pengen kamu getok gitu loh. Kenapa? Kok dia nggak balas-balas gua sih? Kamu mikir di otak nih kayaknya orang udah nggak menghargai gua. Dia musuhin gue, padahal gua nggak salah apa-apa. Wih, muncul 1001 pikiran negatif tentang orang itu yang akhirnya membuat kamu jadi kesal sendiri. Pernah seperti itu? Nah, pikiran-pikiran negatif itu bisa muncul, tahu nggak masalahnya apa? Karena diri kamu kurang praktek, titik. Orang yang sering lamun itu adalah orang yang paling sering punya pikiran negatif terhadap segala sesuatu. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang paling sering lamun itu adalah orang yang paling sering mengalami pikiran negatif terhadap segala sesuatu. Contoh nih, kamu mau presentasi. Presentasi juga belum, pikiran negatif udah segudang. Pernah kayak gitu ya? Mau mulai usaha juga belum, pikiran negatifnya udah setumprak, udah segudang gitu loh. Nah, kenapa bisa begitu? Karena diri kita, diri kamu, belum pernah membiasakan lebih banyak praktek daripada mikir. Nah, sekarang, cara ngobatin pikiran negatif itu sederhana. Banyakin praktek. Kalau diri kita banyak praktek, teman-teman, lama-lama kita akan menerima bukti dengan sendirinya bahwa, ternyata apa yang gue pikirin itu nggak semuanya bener ya. Gue pikirin tentang si A jahat, ternyata setelah gue ketemu si A orangnya baik kok, nggak sejahat yang gue pikir. Nah, biasanya kamu nih yang negatif kalau mau presentasi grogi gitu ya, sering-sering aja presentasi. Ketika kamu sering presentasi, ada bukti kan bahwa ternyata presentasi itu nggak sesusah yang kita pikir ya. Ternyata presentasi itu nggak semengerikan yang gue pikir ya. Akhirnya nggak muncul lagi tuh perasaan-perasaan grogi karena pikiran negatifnya udah kamu jinakan dengan bukti nyata. Itu dia, bukti nyata. Pikiran negatif bisa hilang ketika bukti nyata itu hadir dalam hidup kamu. Nah, caranya bagaimana? Banyakin praktek dalam segala hal dibandingkan ngelamun. Itu solusi yang paling benar. Nah, jadi buat kamu nih, Saiful Bahri dan juga sahabat Pagar Kehidupan yang mungkin nasibnya sama seperti dia, punya pikiran negatif yang tidak terobati, coba deh, mulai saat ini, banyakin praktek dulu. Pikiran negatif sama perempuan itu muncul karena sahabat perempuan kamu dikit. Kamu jarang bergaul dengan perempuan. Banyakin teman perempuan, ngobrol sama teman perempuan, lama-lama tuh pikiran negatif tentang perempuan akan hilang. Karena apa? Karena bisa terjinakan dengan bukti-bukti nyata, ternyata perempuan tidak serendah yang gue pikirin loh. Gitu, ya. Jadi apapun pikiran negatif kamu, jinakan dengan memperbanyak bukti-bukti nyata. Itu dia. Masuk akal kan? Nah, kalau email tadi berhubungan dengan pikiran negatif teman-teman, ada juga nih masalah yang dicurhatkan oleh sahabat Pagar Kehidupan kali ini yang bisa jadi juga menjadi masalah hidup kamu. Pertanyaannya begini, Mas Bro, kenalin nih, nama gua Handika Wahyu Pratama.
Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu atas video-videonya yang sangat menginspirasi saya dan banyak banget keajaiban yang terjadi dalam hidup saya setelah saya mempraktekkan apa yang Mas Aryan sampaikan lewat video-video di Pagar Kehidupan. Nah, saya mau bertanya nih Mas, bagaimana ya caranya bisa menjadi seseorang yang rendah hati dan pandai bergaul? Saya merasa nih diri saya susah bergaul dan kaku saat berkomunikasi dengan sesama. Akibatnya, saya nggak punya banyak teman mas bro, dan kalaupun ada teman, saya nggak pernah akrab dengan mereka. Tolong dong solusinya Mas Aryan, terima kasih, dan terima kasih. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi curhatan dari Handika Wahyu Pratama ini kayaknya mewakili kamu semua yang punya kesulitan dalam bergaul kepada sesama kamu sebagai manusia gitu ya. Teman-teman, tahu nggak penyebab kamu menjadi susah bergaul dengan sesama manusia? Tahu penyebabnya? Penyebabnya karena diri kamu tidak nyaman dengan diri kamu sendiri. Saya ulangi, penyebabnya karena diri kamu tidak nyaman dengan diri kamu sendiri. Loh, maksudnya gimana? Gini, dari email Handika contohnya, saya bisa membaca bahwa ini orang sebenarnya normal, sangat normal. Dan kalau kamu mungkin bisa lihat, ini tulisannya rapi loh. Handika Wahyu Pratama kalau kamu dengar, kamu tulisannya rapi. Rapi sekali dan menandakan kamu tuh orang pintar. Orang kalau dari email bisa kebaca nih, ya karakternya kayak gimana, dan dia rapi. Itu pertanda, kamu otaknya cerdas Handika. Nah yang jadi pertanyaan saya, kenapa kok diri kamu memfokuskan hidup kamu kepada kekurangan yang kamu punya? Padahal setiap orang selalu punya keunikan dan kekurangan. Saya ulangi, setiap orang selalu punya keunikan dan kekurangan. Nah bedanya, orang-orang itu dibagi menjadi dua. Orang yang fokus kepada kelebihannya disebut orang yang percaya diri, sementara orang yang fokus kepada kekurangannya disebut orang yang minder atau tidak percaya diri. Nah Handika dan juga kamu sahabat Pagar Kehidupan yang punya masalah sama seperti Handika adalah tipe orang yang salah fokus. Fokusnya malah kepada kekurangan. Contohnya begini, dia ngeluh, saya ini nggak humble, saya nggak pandai bergaul. Kenapa kamu fokusnya ke situ? Mungkin kamu memang butuh banyak latihan untuk bergaul, tapi nggak usah dipikirin lagi. Pikirin deh, prestasi apa yang kamu punya dalam hidup kamu. Misalnya nih dari tulisan kamu, kayaknya kamu tipe orang yang nilai sekolahnya bagus-bagus ya. Kelihatan ya, nilai sekolahnya bagus, rankingnya bagus, mungkin IPK kamu bagus kalau kuliah. Nah kenapa sih nggak mensyukuri itu aja? Hargai loh itu. Terima loh bahwa diri kamu nih punya kelebihan seperti itu. Nah, tadi saya bilang di depan bahwa orang itu tidak bisa bergaul karena dia tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Iya kan? Nah, solusinya, buatlah diri kamu nyaman dengan diri kamu sendiri dengan menerima kelebihan dan kekurangan kamu secara penuh. Saya ulangi, terima kelebihan dan kekurangan kamu secara penuh. Misalnya, diri kamu punya kekurangan susah ngomong sama orang lain, susah bersosialisasi dengan orang lain. Ya udah, kamu terima. Emang gue seperti ini, saya terima. Katakan itu, saya terima. Ini kekurangan saya terima, saya ikhlas. Nah setelah kamu mengatakan itu, kamu hargai juga. Gue emang susah ngomong sih sama orang, tapi gue punya kelebihan ini. Ininya tuh diganti kelebihan kamu apa. Misalnya kamu punya kelebihan, nilai gue bagus dibandingkan teman-teman gue. Gue ranking kelas, gue pandai bikin musik, gue pandai ngelukis. Nah ketika diri kamu sudah menerima kekurangan dan menghargai kelebihan kamu, di situ kamu nyaman. Di situ diri kamu akan nyaman dengan diri kamu sendiri. Dan di situ tuh nanti tiba-tiba karena kamu nyaman, tiba-tiba ada aja gitu keajaiban yang terjadi, yang tadinya kamu gak nyaman ngomong sama orang jadi nyaman. Kenapa? Karena kamu nyaman dengan diri kamu sendiri. Ingat, ketika diri kita nyaman dengan diri kita sendiri teman-teman, kita akan lebih nyaman berbicara dengan orang lain. Itu fakta. Kalau diri kita tidak nyaman berbicara dengan orang lain, itu karena diri kita tidak nyaman dengan diri kita sendiri. Nah solusinya, buat diri kita nyaman dengan menerima kelebihan dan kekurangan kita secara penuh, secara utuh. Itu caranya. Oke? Oke pastinya ya. Nah teman-teman, ada cerita yang menarik di email kita yang berikutnya. Saya nanya dulu sama kamu, pernah nggak sih dalam hidup kamu
mengalami sebuah keadaan yang mengecewakan. Mengecewakan tuh maksudnya gini loh. Kamu punya temennya udah kamu bantuin dengan sepenuh hati kamu. Suatu hari, temen yang kamu bantuin ini malah nusuk kamu dari belakang dan malah tidak menghargai semua pengorbanan yang sudah kamu lakukan kepada dia dulu. Pernah gak kamu seperti itu? Punya temen yang udah dibantuin, kok bisa-bisanya temen yang gue bantuin mas bro, tiba-tiba dia ngeludahin gue, gak menghargai gue, dan akhirnya dia pergi dari hidup gue sambil nusuk gue dari belakang. Rasanya pedih. Pernah gak kayak gitu? Pernah ya? Nah begitu juga yang dialami oleh sahabat pagar kehidupan kita kali ini nih. Dia namanya gak mau disebutkan, pengen namanya disamarkan, jadi kita sebut saja namanya FF. Nah, bunyi dari emailnya adalah seperti ini nih, menarik sekali. Assalamualaikum Kak Aryan Surya, waalaikumsalam. Saya sering kali mendengarkan pagar kehidupan dan sangat bagus sekali membantu saya dalam menghadapi hidup ini, yang memang hidup ini berat tapi juga indah. Nah, saya ada teman baik nih mas bro. Dari kuliah saya sudah berteman dengan dia selama 10 tahun. Dia gagal kuliah dan akhirnya jadi pengangguran. Akhirnya karena saya iba, saya ingin membantu dia dengan bantuan yang saya bisa semampu mungkin. Nah, pada suatu saat ada lowongan di kantor tempat saya bekerja, yaitu untuk seorang marketing. Nah, karena memang teman saya ini tidak ada pendidikan apa-apa, akhirnya saya ajarkan dia mengenai marketing dari nol sampai akhirnya dia mahir menjadi seorang marketing. Nah, singkat ceritanya akhirnya dia diterima di kantor saya sebagai seorang marketing. Dan akhirnya dia pun menjadi orang yang kaya, punya aset ini itu, sudah maju dan bisa bantu kasih penghasilan beberapa puluh juta ke orang tuanya, yang sebelumnya dia nggak bisa ngasih apa-apa, sekarang karena dia sudah menjadi orang yang berhasil, bisa ngasih puluhan juta kepada orang tuanya. Nah, persahabatan kami baik mas bro, hingga sampai suatu saat dia dekat dengan musuh saya di kantor, yaitu seorang wanita yang pernah mengambil order saya. Saya sangat sakit hati dan kecewa, karena seharusnya sahabat yang saya bantu ini berada di pihak saya dong. Tapi orang yang saya bantu ini, yaitu teman saya, dia malah mengkhianati saya. Saya jadi seperti merasa jasa-jasa dan pengorbanan saya dulu tuh dibalas dengan air tuba gitu. Mohon Kak Aryan Surya membantu saya. Apakah yang harus saya lakukan menghadapi teman semacam ini? Yang pastinya sudah tidak ada hubungan lagi seperti dulu kepada saya, namun ada perasaan mengganjal dalam diri saya yang kayaknya tidak bisa hilang begitu saja. Terima kasih buat Mas Aryan Surya, sukses terus buat pagar kehidupan untuk membantu banyak orang. Terima kasih, dan terima kasih. Oke. Itu adalah kisah yang diceritakan secara langsung oleh FF, orang yang memang punya sahabat baik sudah kenal 10 tahun, teman-teman. Bayangin. Dan sahabat yang sudah kenal dia 10 tahun ini, karena gagal kuliah dan akhirnya jadi pengangguran, si FF ini iba. Saking ibanya teman-teman, dia dimasukkan ke kantor di mana dia bekerja sebagai seorang marketing, diajarin ilmu pula sampai akhirnya teman yang tadinya nggak bisa apa-apa ini menjadi orang yang berhasil, bisa membantu keluarganya puluhan juta. Kebayang ya berhasilnya gimana ya. Nah, namun keadaannya berbalik. Persahabatan ini menjadi permusuhan karena orang yang sudah dibantu ini akhirnya malah membela musuh dari si FF ini, sampai akhirnya mereka pun putus silaturahmi. Nah, teman-teman, ini adalah sebuah kisah yang sebenarnya sering dialami banyak orang. Coba, ada nggak di antara kamu, coba jujur kepada saya, yang mengalami hal yang sama gitu? Ada orang yang udah kamu bantu, udah kenal lama, tiba-tiba dengan seenaknya dalam waktu sekejap, dia tuh ngeludahin kamu, tanda kutip gitu ya. Sampai akhirnya kamu sendiri tidak dihargai. Ada di antara kamu yang seperti itu. Nah, itu penyebabnya kenapa? Penyebabnya adalah sepele. Penyebabnya adalah karena tidak semua teman itu adalah sahabat. Saya ulangi sekali lagi, tidak semua teman adalah sahabat. Kalau memang kamu ngefans dengan pagar kehidupan, pasti pernah deh kamu nonton video saya yang berjudul Tidak Semua Teman Adalah Sahabat. Nah, di situ saya ngasih tahu dengan jelas bahwa tidak peduli berapa lama kamu berteman, ada banyak orang yang memang akhirnya menjadi musuh karena mereka lupa. Lupa apa mas bro? Bahwa tidak semua teman kamu adalah sahabat. Nah, ini yang terjadi dengan si FF ini. Yang dia bantu ini sebenarnya bukan sahabat, adalah teman. Teman tuh bisa nusuk dari belakang loh.
Teman juga bisa ngeludahin kamu, nggak peduli seberapa besar bantuan kamu buat dia. Nah sekarang, yang akan saya katakan kepada kamu FF dan juga orang-orang yang punya masalah seperti ini, saran saya cuman 2. Ikhlaskan dan tinggalkan. Nggak usah dikutuk, nggak usah balas dendam, apalagi sampai, mohon maaf gitu ya, lempar-lemparan batu, bunuh-bunuhan, jangan. Itu jatuhnya jadi dosa besar, tidak perlu. Nah tapi kan Mas Bro, gue sakit hati banget nih, gila gue udah capek-capek ngebantuin dia loh, tapi kok gue diginiin? Tenang aja, saya bilang bahwa dalam hidup ini ada yang namanya karma. Gak usah ditungguin, biarkan Tuhan semesta alam nanti yang mengatur skenario terindah supaya orang itu menerima hasil perbuatannya sendiri, titik. Jadi buat kamu FF, dan kamu juga yang mengalami kisah seperti FF, dikhianati oleh teman kamu sendiri, gak usah dipikirin, dibiarin aja, diikhlasin. Nah langkah berikutnya, mulai detik ini, taruh di pikiran kamu, taruh di otak, taruh perkataan bahwa tidak semua teman adalah sahabat. Nah bedanya emang di mana Mas Bro? Bedanya gini, teman tuh dia sukanya ngelihat kamu susah. Teman tuh nggak mau berkorban buat kamu. Nggak peduli berapa tahun kamu kenal dia, mau puluhan tahun, dia itu kayaknya nggak suka ngelihat kamu sukses. Bahkan dari tindakannya pun tidak ada pengorbanan yang besar untuk kamu. Kerjaannya cuma pengen happy-happy sama kamu, curhat-curhatan, gosip-gosipan dengan diri kamu, tapi begitu diri kamu susah, dia pergi. Itu namanya teman. Ya. Nah sahabat itu beda. Kalau sahabat justru kebalikannya. Di saat diri kamu susah, dia yang muncul pertama kali. Itu sahabat. Dan satu lagi ciri dari sahabat teman-teman, dia nggak pernah mau diri kamu susah atau sengsara, itu sahabat. Jadi nggak mungkin dia ngajakin kamu, mohon maaf nih, mabok-mabokan, make obat-obatan, nggak. Dia malah ngajakin kamu, kayaknya lu udah lama gak ibadah deh, ayo ibadah yuk sama gue yuk. Nah itu sahabat tuh. Kamu lagi sakit ya? Lu lagi sakit ya, gue jenguk ya. Nah itu sahabat. Ya. Jadi sahabat itu bukan yang setiap kali ulang tahun datang ngasih surprise, bukan. Itu temen juga bisa ngasih surprise ulang tahun. Tapi bisa nggak temen di saat kamu sakit datang, menjenguk, kemudian mensupport dana di saat kamu susah? Bisa nggak temen? Nggak bisa. Yang mensupport kamu di saat diri kamu susah adalah sahabat. Nah sekarang saya minta tolong sama kamu. Coba lihat di kiri kanan kamu. Temen kamu banyak kan? Alhamdulillah. Tapi yakin bahwa semua teman kamu itu baik. Yakin bahwa semua teman kamu itu adalah sahabat. Saya berani jamin, di antara 10 teman kamu, belum tentu loh ada satu sahabat. Hati-hati ya, dunia ini kejam. Dan dunia ini kejam kepada orang yang tidak waspada. Oke teman-teman, jelas ya? Ini kisah menarik sekali dan bisa menjadi inspirasi semoga buat kamu semua. Tidak semua teman adalah sahabat. Itu fakta. Nah sekarang teman-teman, tidak terasa kita sudah masuk ke email yang terakhir. Nah email terakhir ini juga keren banget nih. Email terakhir ini adalah buat kamu semua, teman-teman, yang pernah punya pengalaman buruk di masa lalu, terutama dalam membuka usaha, terus takut gitu loh. Takutnya kenapa? Karena ntar kalau gue buka usaha lagi Mas Bro, jangan-jangan gue gagal lagi. Gue takut nih masa lalu gue pernah gagal. Gimana ya cara menghilangkan trauma masa lalu? Nah, ada nggak di antara kamu yang punya trauma masa lalu yang membuat kamu tuh kalau mau ngambil keputusan apapun jadi mikir 1000 kali? Kalau ada, ini adalah email yang sesuai dengan permasalahan kamu. Begini emailnya. Email ini ditanyakan oleh seseorang yang tinggal di Balikpapan. Orangnya bernama Rio Lasso. Mas, saya Rio orang Balikpapan. Saya mau minta pendapat, tolong dibalas ya. Saya pernah buka usaha bakso dan berjalan 3 bulan, kemudian setelah itu saya bangkrut. Kerugian saya banyak dan hutang pun banyak. Sekarang nih Mas Bro, saya lagi kerja sebagai karyawan, dan alhamdulillah ketika saya bekerja sebagai karyawan, hutang pun sudah lunas. Dan sekarang nih Mas Bro, alhamdulillah juga saya udah punya modal lagi nih. Tapi yang jadi masalah, saya masih trauma dengan kegagalan di masa lalu. Nah, yang saya bingung adalah kedua orang tua saya. Kedua orang tua saya ini mendesak saya untuk buka usaha lagi. Sementara faktanya, saya masih trauma Mas Bro dengan kegagalan saya di masa lalu di dalam membuka usaha.
Nah, lucunya begini Mas Bro, orang tua saya tuh memaksa saya untuk buka usaha karena ternyata orang tua saya udah banyak bohong kepada semua orang kalau warung saya tuh masih buka. Padahal warung saya udah bangkrut Mas Bro, udah tutup. Saya dari Jawa merantau di Kalimantan dan buka usahanya di Kalimantan. Dan disitulah saya waktu itu bangkrut. Mohon pencerahannya ya Mas Bro, agar saya bisa memutuskan apakah saya perlu buka usaha lagi atau tidak. Makasih, tolong dibalas. Terima kasih Pagar Kehidupan. Terima kasih, dan terima kasih. Oke Rio, saya bersyukur dulu karena kamu adalah tipe orang yang punya pengalaman. Nah teman-teman, saya bilang berkali-kali, orang yang paling cerdas itu bukan orang yang sekolahnya tinggi. Saya ulangi sekali lagi, orang yang paling cerdas bukan orang yang sekolahnya tinggi. Nah, kalau gitu siapa Mas Bro? Orang yang paling cerdas tuh orang yang paling banyak pengalaman. Setuju apa enggak? Kalau kamu nggak setuju, sekarang saya tanya nih, bagi kamu yang kerja di kantor sebagai seorang HRD gitu ya, sebagai orang yang mungkin kerja di bagian SDM, bener nggak ketika kamu sedang menyeleksi karyawan baru, yang dilihat pertama kali apa? Pengalaman kan? Sebenarnya bukan ijazah yang penting, tapi pengalaman. Bener apa enggak? Kalau memang betul, bener apa enggak? Pengalaman itu yang sebenarnya membuat orang jadi ahli dalam sebuah hal. Nah, apa hubungannya Mas Bro dengan kisah si Rio Lasso ini? Hubungannya ada. Begini, Rio, kamu tidak perlu takut lagi membuka usaha. Bukalah usaha, saya cuman punya satu pesan buat kamu. Trauma itu tidak perlu dilebih-lebihkan. Karena pada dasarnya, dari setiap kegagalan itu ada hikmahnya loh. Hikmah itu apa? Pelajaran. Ibarat kata gini nih, saya kasih perumpamaan biar kamu jelas ya. Kamu tahu bahwa ketika kamu buka usaha bakso contohnya, gagalnya itu kenapa pada waktu itu? Coba kamu seleksi, kenapa kok bisa gagal? Bisa jadi mungkin kamu tempatnya salah, bisa jadi mungkin bahannya kalah sama pesaing, bisa jadi juga mungkin harganya terlalu tinggi. Cuman kamu yang tahu. Nah, kamu lihat kesalahannya di masa lalu tuh di mana? Dari situ kan dapat pelajaran. Nah, pelajaran itu yang jadi andalan kamu untuk membuka usaha baru. Jangan diulangi lagi kesalahan yang sama. Paham teman-teman? Jadi ketika kamu mengalami kegagalan, bersyukur. Loh kok bersyukur? Karena dari kegagalan itu akan muncul pelajaran yang gak bisa didapetin di sekolah. Pengalaman itu mahal loh teman-teman. Gak bisa didapetin di sekolah setinggi apapun. Makanya orang yang sekolahnya tinggi akan gampang kesalip sama orang yang punya pengalaman. Bener apa enggak? Nah begitu juga dengan kamu Rio dan orang-orang di luar sana yang mungkin nasibnya sama. Punya masa lalu yang buruk, trauma, takut memulai lagi. Jangan trauma. Lihat, gue dulu salahnya di mana. Ketika udah tahu salahnya di mana, jangan diulangi lagi dong untuk yang berikutnya. Masuk akal kan? Nah ini juga berlaku buat kamu yang trauma di bidang lain. Misalnya trauma tentang pernikahan. Bro, gue udah 3 kali gagal nikah. Mau nikah gagal, mau nikah gagal, mau nikah gagal. Gue trauma nih. Jadi gak mau nikah-nikah nih gue. Misalnya kamu punya pengalaman begitu, saran saya, jangan trauma. Kamu analisa sendiri, kenapa dulu gue gagal nikah? Oh, karena cewek gue ngaco semua. Kenapa cewek gue ngaco semua? Oh, lu carinya di tempat yang salah. Oh, gue kalau ngelihat cewek mungkin dari fisiknya doang. Kalau kamu perempuan, oh mungkin cowok gue dulu tipe orang yang kayak begini, gue salah nih, gue nyarinya di tempat dugem. Lain kali jangan cari di tempat dugem misalnya. Jadi dari setiap kegagalan ada pelajarannya, jadikan itu sesuatu hal yang tidak kamu ulangi lagi di kemudian hari. Itu loh yang namanya pengalaman berharga, yang biasa disebut hikmah. Jadi udah jelas ya hikmah ya. Hikmah itu pelajaran yang berasal dari pengalaman. Itu adalah hikmah dan itu yang mahalnya bukan main. Oke? Jadi buat kamu Rio dan juga buat semua orang yang di luar sana sedang mengalami kebingungan akibat masa lalu yang suram, coba analisa kegagalannya itu karena apa, jadikan itu pelajaran, abis itu mulai lagi, dan mulai lagi. Jelas?
jelas pastinya, ya. Nah teman-teman, itu aja yang bisa kita pelajari atau kita jadikan inspirasi buat kita di hari Minggu malam ini ya. Dari beberapa email yang kayaknya cukup membuat kita jadi berpikir gitu ya. Ada aja orang-orang yang kayaknya masalahnya kok sama kayak gue gitu mas bro. Sadar gak sih? Bahwa kita nih sebenarnya masalahnya rata-rata sama ya. Dari semua email itu ada gak yang masalahnya mewakili kamu gitu? Kalau ada, itu fakta yang mengatakan bahwa semua orang itu rata-rata masalahnya sama. Ya, jadi buat kamu semua teman-teman, ayo di hari Minggu ini, di Minggu malam ini setelah kamu mendengarkan video ini, jadilah manusia baru yang lebih baik. Kita tidak bisa mengatur orang lain di luar sana untuk menjadi baik, tapi kita bisa mengatur diri sendiri untuk menjadi orang yang baik. Oleh karena itu teman-teman, yuk berhenti mengatur orang lain, berhenti memaksa orang lain untuk menjadi orang baik. Kalau memang mereka menjadi orang jahat, kita ikhlaskan saja mereka, tidak peduli siapapun mereka. Tapi kita harus ingat, diri kitalah yang akan bertanggung jawab penuh dengan amal-amal baik yang kita tanam sendiri. Oleh karena itu teman-teman, ayo, daripada pusing mikirin orang, kita pikirin, sudahkah kita berbuat baik saat ini, dan sudahkah kita juga semakin menjadi makhluk yang berguna bagi sesama kita. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.